Pak Surya bilang begini, di politik kita sudah memilih jalan masing-masing. Iya. Biarkan saja itu berjalan, tetapi kita tetap merawat persahabatan. Nah, dengan Pak Jokowi juga begitu. Ada beberapa yang diketahui oleh media kalau Pak Surya Paloh itu ke istana itu maghrib. Kalau di atas itu lolos. 2 minggu yang lalu beliau ketemu dan sampai sekarang media tidak tahu. Apa tuh Bang? Pertemuan dengan dengan Pak Jokowi. Sebelumnya juga ada pertemuan dengan Pak Jokowi. Nah, pribadi mereka memang up and down, turun naik relasinya. Ya. Tetapi saya lihat baik Pak Jokowi maupun Pak Surya Paloh selalu berusaha menjaga supaya relasi pribadi mereka itu dipertahankan baik. Bang, itu kalau banyak di luaran kan sebelum Pilpres itu kan orang masih sering mungkin ditanyakan hubungan Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi. Kemarin kan pas nikahannya anaknya Ketua MPR Pak Bambang Susatyo kan viral tuh Bang. Video. Yeah. Sampai ditepuk-tepuk lah, sampai dipegang gitu. Nah sebenarnya konkretnya seperti apa sih Bang hubungannya Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh gitu? Pak Surya Paloh itu orang yang selalu menjaga dan memelihara relasi pribadi. Kemarin di Kartanegara, baik Pak Prabowo maupun Pak Surya Paloh mengakui persahabatan mereka sudah 40 tahunan. Ya. Ketika kami ke Hambalang tahun lalu, Pak Prabowo juga mengajak Pak Surya. Pak Surya bilang begini, di politik kita sudah memilih jalan masing-masing. Ya. Biarkan saja itu berjalan, tetapi kita tetap merawat persahabatan. Nah, dengan Pak Jokowi juga begitu. Ada beberapa yang diketahui oleh media kalau Pak Surya Paloh itu ke istana itu maghrib. Kalau di atas itu lolos. 2 minggu yang lalu beliau ketemu dan sampai sekarang media tidak tahu. Apa tuh Bang? Pertemuan dengan Pak Jokowi. Sebelumnya juga ada pertemuan dengan Pak Jokowi. Nah, pribadi mereka memang up and down, turun naik relasinya. Ya. Tetapi saya lihat baik Pak Jokowi maupun Pak Surya Paloh selalu berusaha menjaga supaya relasi pribadi mereka itu dipertahankan baik. Ya. Sama seperti Pak Surya dan Pak Prabowo itu umur mereka cuma berbeda 2 bulan. Mereka sudah berteman sejak muda. Nah dengan Pak Jokowi juga begitu. Ketika Pak Surya mengatakan di Tempo, hubungan saya sama Pak Jokowi sudah sampai kepada titik nadir, tapi masih bisa pulih kembali. Ternyata sekarang pulih. Sekarang bisa dipastikan udah pulih? Ya, sudah pulih. Relasinya udah bagus sudah beberapa kali. Ya pulih artinya udah secara yang tadi Abang bilang nggak terekspos bolak-balik ke istana maghrib itu Bang waktunya itu. Kalau maghrib media tahu. Oh jadi. Kalau maghrib media tahu. Kalau di atas maghrib yang terakhir ini setelah maghrib. Nah, sampai sekarang nggak ada yang tahu. Itu disebutnya apa kunjungan malam hari apa tuh ngebahas? Bukan. Apa itu? Kan apa? Kedatangan Pak Surya itu kan tergantung ketersediaan waktu Pak Jokowi. Oh jadi nggak mesti malam setelah maghrib gitu nggak? Yang saya mau bilang kalau dari sore sampai maghrib itu wartawan pasti tahu. Terekspos lah. Nah, tapi kalau sudah di atas jam makan malam itu kan media sudah nggak ada lagi di istana. Relasi mereka baik karena mereka sama-sama punya keinginan yang kuat untuk merawat persahabatan. Dan yang paling penting itu menurut saya sama seperti kami dengan PKS kemarin, ya kan? Ini kan semua kan dimulai 2 tahun yang lalu ketika Nasdem datang ke PKS di zaman Sohibul Iman. Anda masih ingat apa yang disebut dengan pelukan kebangsaan? Kita tidak ada batas. Saya ulangi tadi, saya mengatakan kita ingin berteman, kita ingin bersekutu dengan segala macam anak negeri ini yang beritikat baik untuk memajukan bangsa. Mungkin kalimat saya bersekutu jarang digunakan, tetapi bersama-sama, ya kan? Kalau bergandeng tangan kan kesannya klise, tapi bersama-sama dengan segala macam anak bangsa tanpa membeda-bedakan. Prinsip utamanya adalah equal, kesejajaran.
Itu yang kami jaga. Ya. Itu yang kami jaga itu yang kami jaga di 01. Kita equal, kita sejajar. Nggak ada itu kalau mau dukung si ini harus bikin surat dulu menyatakan nggak pakai kita itu. Bukan gaya kita itu. Ini jadi pengen tahu juga nih Bang, yang nggak terekspos itu jangan-jangan memang ada arahan pasca Pilpres dari Pak Jokowi untuk Pak Surya Paloh. Bisa sedikit diceritakan, ada nggak tuh Bang? Nggak tahu saya nggak ikut. Oh, Saya nggak ikut. Saya tidak ikut. tapi hubungannya bisa dipastikan udah. Iya, hubungannya wah bagus. Karena setelah 01 kemarin Iya. katanya kan berbeda itu jadi Setelah- meruncing kan. Kalau yang terakhir ini malah setelah pengumuman MK. Setelah pengumuman MK, Pak Surya dan Pak Surya itu kebanyakan ya. Kadang-kadang ke Istana Bogor pernah kita rame-rame. Tapi kalau bertemu Pak Prabowo, Pak Jokowi itu sendiri. Empat mata itu ya. Empat mata sendiri. Beliau hanya selalu menggambarkan kalau pulang diantar sampai tutup pintu mobil. Begitulah keakraban mereka. Ya waktu itu juga pas peresmian atau apa yang Pak Jokowi sampai khusus datang itu ke sini peresmian itu Bang. Ya, peresmian Nasdem Tower. Pak Jokowi juga setiap tahun memberi kuliah umum di Akademi Bela Negara. Berkali-kali. Ada juga prasasti yang ditandatangani Pak Jokowi di pulaunya Pak Surya. Itu relasi mereka sudah sedemikian. Dan itu modal kita untuk bersama-sama membangun negeri ini. Karena kita masyarakat yang plural. Kita mesti lebih telaten untuk memanage pluralisme kita ini supaya menjadi modal. Tidak memodarkan kita, tapi menjadi modal untuk menapaki ke depan. Ya kan di ruangannya Pak Surya Paloh itu juga ada patung Pak Jokowi, itu masih ada tuh Bang? Itu fotonya, itu patungnya Pak Jokowi. Nah sekarang masih ada Masih walaupun, ada. walaupun kemarin sempat Masih ada. Itu patung nggak dianu. Itu patung nggak ada hubungannya dengan dinamika. Masih ada itu loh. Iya patung itu kan. Iya. Waktu itu kan sempat panas. Itu saya berfoto sama Pak Surya di ruangan beliau. Sekarang posisinya juga nggak berubah-ubah. Iya walaupun turun naik hubungan, tapi artinya tetap sejalan ya. lagi makanya Iya. patung masih ada itu ya. Di bawah juga prasasti tanda tangan Pak Jokowi untuk meresmikan gedung ini tetap kita nggak utak-atik, tempatnya juga nggak berubah-ubah. Ya setelah ini baik-baik lagi lah Iya. gitu ya Bang. Itu menurut saya syarat membangun bangsa ini. Bagaimana kita mau urus perdamaian dunia kalau diantara kita juga masih terus berkelahi, masih terus cakar-cakaran. Jadi kita utuh dulu. Jadi saya sependapat dengan Pak Prabowo itu elit dulu bersatu, lalu elit ini memberi contoh apa yang disebut dengan satu kata dan perbuatan. Kalau elit bilang bersatu, dia mesti tunjukkan. Iya. Dia mesti tunjukkan secara fisik kepada masyarakat. Oke. Mas sebagai penutup Bang, mungkin dengan komunikasi tadi kan udah beberapa partai masih berjalan, mau dengan kubu PDIP atau Bu Mega gitu Bang, itu ada komunikasi juga. Relasi kita bagus. Mbak Puan datang di sini dengan Bambang Pacul, dengan Hasto dan segala macam. Iya. Kita ini komunikasi kita tidak ada batas. Tidak ada batas. Dengan siapa saja, itu yang saya bilang tadi. Nah PDIP itu kan termasuk dalam kelompok yang saya bilang tadi itu kan. Pasti mereka berkehendak baik untuk memajukan bangsa dan negara. Dan itu sahabat kita. Tidak ada batas kita. Dengan siapa saja. Dengan siapa saja kita terbuka. Yang datang di sini itu udah macam-macam orang. Iya. Termasuk orang-orang yang tidak berpartai seperti Pak Guntur Soekarno Putra sering di sini. Kadang-kadang nyanyi di atas. Oh gitu. Iya. Makan siang apa. Nggak ada agenda apa-apa. Hanya ketemu, bagian ngobrol. dari pertemanan. Bahkan dia pernah datang juga. Nggak ada Pak Surya. Hanya kita-kita yang melayani. Pak Yapto semua datang di sini. Mau Yusuf Kala. Pak Yapto juga berulang-ulang datang di sini. Nggak ada agenda apa-apa. Hanya mereka merasa ini rumah persinggahan mereka juga. Kalau dengan Pak SBY gimana Bang? Itu kan waktu pas penentuan Pak Surya Paloh akhirnya ke Caimin kan sempat statement agak kencang juga. Iya itu biasa kan. aja ya. Itu memang
manusia selalu begitu kan. Iya. Pak SBY juga pernah datang di sini, AHY pernah datang di sini. Iya. Ya kita sebagai anak bangsa tentu ada 1-2 kali kita ketidakcocokan, tapi kita harus move on. Iya. Nggak bisa kita kalau kalah terus kita berguling-guling teriak-teriak. Emang kalau kita teriak-teriak, kalau kita berguling-guling hasilnya bisa berubah apa? Iya, udah nggak berubah lagi. Sudahlah. Kita masih dituntut lagi kelapangan dada, kematangan berpikir untuk bangsa dan negara. Pak Surya berulang-ulang. Nasdem ini siap berkorban kalau untuk kepentingan lebih besar. Kepentingan lebih besar itu apa? Bangsa dan negara. Oke, baik Bang Taslim. Ya. Terima kasih waktunya Bang. Terima Menarik kasih. Bang. Banyak hal menarik Iya, yang terungkap pokoknya. dan langkah Nasdem ke depan lah. Gitu. Oke Oke. Bang, siap sehat selalu ya Bang. Terima kasih, aman. Siap. Ya.